Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Resti Pradita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai phonetics and phonemics. Phonology. Yang kita tahu, phonology sekarang yang kita pelajari adalah merupakan pembelajaran mengenai ilmu bunyi. Phonology memiliki dua cabang, yaitu phonetics and phonemics. Phonemics bisa disebut sebagai phonology. Jadi jangan terkecoh ya. Selanjutnya kita bisa mengilustrasikan dua hubungan phonetics dan phonemics ini dengan quotation. Jadi ada salah satu quotation terkenal, itu namanya Pinnacle, yang menggambarkan bahwa phonetics gather the raw materials and phonemics cooks it. Jadi phonetics ini yang mengumpulkan bahan-bahan mentah dan phonemics cooks it, dan phonemics itu memasaknya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat bagaimana menurut para ahli. Phonetics, menurut Todd 1991, is the study of production, transmission, and reception of speech sound. Dan phonemics, the study of sound and sound pattern of specific languages. Menurut Todd, phonetics itu mempelajari bagaimana bunyi itu diproduksi, ditransmisikan, dan diterima. Sedangkan phonemics, bagaimana rule dari bunyi itu dalam suatu, kita mempelajari rule dari bunyi itu dalam suatu bahasa. Sedangkan menurut Lim 1975, a study of speech sound as sound in any human language. Jadi mempelajari bagaimana bunyi itu di dalam bahasa manusia, bukan binatang ya. Jadi khusus bahasa manusia. And the study how the sound organize and how they function in language. Dan sedangkan phonemics mempelajari mengenai bagaimana suara itu terorganisir dan fungsinya di dalam suatu bahasa. Lanjut. Pertama, phonetics is a broader study of major speech sound and organized in any particular language. Phonology atau phonemics dan ada phonetics, reveal how sounds are made, dalam artian bagaimana mengetahui bagaimana suara itu dibuat. Nah, di sini kita melihat bahwa ada cewek yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Di dalam phonetics ada 3 cabang, yaitu ada articulatory phonetics dan ada acoustic phonetics, kemudian ada auditory phonetics. Lanjut. Phonetics. Articulatory phonetics, how sounds are produced in any human language. Bagaimana bunyi itu diproduksi di dalam tubuh manusia, itu menunjukkan articulatory phonetics. Sedangkan acoustic phonetics, how sound are transmitted, atau bagaimana bunyi itu ditransmisikan, disampaikan. Kemudian auditory phonetics, yang mempelajari bagaimana bunyi itu diterima di dalam telinga kita atau otak kita. Lanjut. Ada articulatory phonetics. Di sini dibagi menjadi 2 tipe. Jadi articulatory itu bagaimana bunyi itu diproduksikan di dalam tubuh manusia, di dalam rongga mulut kita. Ada 2 tipe ya. Ada active articulatory dan passive articulatory. Ada aktif itu ada tongue
lip, and vocal fold. Sedangkan pasif articulatory ada teeth, hard palate, alveolar, ridge, velum, and pharynx. Oke, selanjutnya ada manner of articulation. Di sini the way in which a speech sound is produced by speech organ. Bagaimana bunyi itu keluar dan diproduksikan oleh organ bicara kita atau mulut kita. Ada yang voice yang berbunyi dan ada yang voiceless yang tidak berbunyi. Nah, ada place of articulation atau tempat-tempat artikulasi. Salah satunya ada bilabial, labiodental, interdental, alveolar, palatal, feral, dan glotal. Dan ini semua simbol-simbolnya ada yang voiceless, voice, ada yang berbunyi dan tidak berbunyi. Nah, sedangkan di phonemics itu ada yang namanya phonemic chart atau ada 3, yaitu ada monophthongs, diphthongs, and consonant. Jadi ini itu huruf-huruf bagaimana bunyi itu dikeluarkan di mulut kita. Oke. Setelah ini saya akan mengirimkan link untuk sama-sama kita belajar mengenai bagaimana bunyi itu dikeluarkan. Oke. Bagaimana simbol-simbol ini tadi berbunyi. Oke. Nanti kita tonton sama-sama. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.